yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Ketiga, jangka waktu analisis. 4, produk mewah versus kebutuhan. Kelima, perubahan harga dan barang yang diminta. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yang pertama, jumlah persediaan. Kedua, mobilitas faktor produksi. Ketiga, daya tahan penyimpanan. Keempat, kesediaan barang. 5, banyaknya produsen yang memproduksi barang. Selanjutnya, materi kelima, yaitu teori biaya dan permintaan. Teori biaya adalah teori yang merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Teori ini merupakan bagian integral dari ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku individu, perusahaan, dan pasar. Teori penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dan penjualan barang atau jasa. Ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh dari aktivitas bisnis atau penyediaan layanan, termasuk hasil penjualan produk, penerimaan dari layanan, dan sumber pendapatan lainnya. Adapun komponennya, yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merujuk pada jenis biaya yang tetap dalam jumlah tertentu, tidak bergantung pada volume produksi atau penjualan. Kedua, biaya variabel. Jenis biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, biaya total. Biaya total mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas dalam memproduksi atau menyediakan produk atau jasa. Keempat, biaya rata-rata. Rasio antara biaya total suatu produksi atau kegiatan bisnis dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Dan yang kelima, biaya marginal. Merujuk pada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau jasa tambahan. Adapun jenis-jenis teori penerimaan. Yang pertama, teori penerimaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Kedua, teori penerimaan produsen menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam mengambil keputusan produksi. Selanjutnya, tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Tantangan-tantangan, yang pertama, diversitas faktor produksi. Kedua, perbedaan peraturan dan kebijakan. Ketiga, ketidakpastian dalam konteks global. Kesempatan, yang pertama, pasar yang lebih luas. Kedua, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Ketiga, inovasi. Materi keenam, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Teori produksi dapat membantu produsen untuk mengoptimalkan proses produksi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Adapun bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan
dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Yang pertama, perusahaan perorangan. Kedua, kerjasama usaha. Tiga, perseroan. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Selanjutnya materi 7, yaitu teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Menurut Hasan, 2013, perihal konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, idea, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seseorang konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Terdiri dari sub budaya yang lebih menampakkan identitas serta sosialisasi khusus bagi para anggota. Faktornya terdiri dari faktor budaya, sub budaya. Kedua, faktor sosial. Terdapat kelompok-kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Selanjutnya, faktor pribadi terdiri dari usia, pekerjaan, dan lingkungan kepribadian dan konsep diri gaya hidup. Adapun teori biaya produksi. Pengertian biaya produksi dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktivitas, sedangkan dalam arti luas biaya produksi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu uang yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Macam-macam biaya produksi, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Adapun unsur biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya sumber daya manusia, dan biaya overhead pabrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.